Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'idan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajj wa idul adha min sya'airillah wa ihya'aha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Sabilil hikmah. Sabilil hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, panjatkan puja puji syukur atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberi nikmat umur sehat walafiat. Amin. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bermuajahah. Kita bertatap muka di tempat yang mulia ini. Dalam acara yang mulia kita melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Dengan harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam haji wada, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiatnya. Sebagian di antaranya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, bahwa Tuhan kalian adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang
menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapak kalian itu satu. Kullukum li Adam wa Adam min turab, kalian berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah, dari turab, dari tanah. Do'gah roka wasjud kibroka wandur roka, kata Imam Ali. Untuk itu tundukkan kesombongan kamu, campakkan kebanggaan diri kamu, dan ingat kuburan kamu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali ke tanah itu juga, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari tanah itu juga untuk menghadapi proses dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar. Untuk itu tidak ada yang lebih dimuliakan oleh Allah kecuali takwanya. Laisa bi arabiyyin fadl ala ajamin illa bi taqwa. Tidak ada yang lebih dimuliakan orang Arab atau non Arab, semua sama kecuali takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingat bahwa tempat hidup kita di dunia ini bukanlah surga yang penuh dengan kenikmatan, bukan juga tempat yang kekal dan abadi. Kita hidup di alam dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Aku jadikan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan syar, dengan kepahitan hidup. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kekurangan harta, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang diuji dengan khair, dengan kemanisan hidup, dengan kenikmatan hidup, harta, tahta, putra, dan lain sebagainya. Wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kalian akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Begitulah para hadirin. Jadi semua mulai dari orang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, sampai orang terakhir nanti diuji oleh Allah dalam kehidupan ini. Semuanya pasti diuji. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam diuji dengan kenikmatan surga. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga ini dengan istrimu Siti Hawa. Nikmati semua kenikmatan di dalam surga, makan semua makanan dalam surga. Hanya satu, wahai Adam, jangan kau dekati itu pohon, agar kamu tidak menjadi orang yang zalim, wahai Adam. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, menikmati kenikmatan surga yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terpandang oleh pandangan manusia, tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia, dan tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Begitu indahnya alam surga dinikmati oleh Nabi Allah Adam, bapak kita, dan ibu kita Siti Hawa. Nikmat yang luar biasa. Nabi mengatakan kullu di nikmatin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah pasti ada yang iri, ada yang hasad. Dan iblis itu hasad kepada Adam. Kenapa Adam diberi kenikmatan?
Kepada dia itu lebih pandai. Dihasar. Akhirnya dibujuk itu Adam. Nabi Adam dibujuk supaya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syaitan ini terus sampai akhir hayat kita nanti tetap menguji manusia agar melanggar larangan Allah, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam masih kuat imannya, tidak melaksanakan apa yang diperintah, yang dibujuk oleh syaitan, oleh iblis. Akhirnya lari ke istri dari Nabi Allah Adam, yaitu Siti Hawa. Dibujuk Siti Hawa oleh iblis. Akhirnya Siti Hawa mengajak Nabi Adam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terpengaruh dan makanlah mereka berdua makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa, sutra dari surga, semua lucut, semua terbuka dari badannya, dan Adam dikeluarkan dari surga menempati bumi yang seperti kita saat ini. Begitulah menyesal itu Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, terpengaruh dengan bujukan iblis. Begitu juga hadirin kita, hati-hati kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan bujukan setan, bujukan iblis. Dah berpuluh-puluh tahun Nabi Adam berpisah dengan istrinya Siti Hawa. Tapi semua cobaan ujian ini dihadapi oleh Nabi Allah Adam dengan tetap sabar dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak berzikir, beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, berbuat kesalahan. Kalau Engkau tidak memaafkan ya Allah, maka kami tergolong orang-orang yang merugi ya Allah. Begitulah para hadirin, Nabi Allah Adam alaihissalam menghadapi ujian berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang mengatakan beratus tahun. Itu dengan penuh dengan ketabahan, kesabaran, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan para anbiya yang lain. Kita lihat Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Ayyub itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya melimpah, banyak luar biasa. Ada peternakan macam-macam, kuda, onta, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai tanah yang sangat subur beratus-ratus hektar dan menghasilkan harta yang berlimpah ruah. Tapi Nabi Allah Ayyub dengan kekayaan itu dia tetap beribadah, tambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, setan mengatakan, ya Allah, dia itu beribadah karena diberi harta kekayaan. Coba dia nggak punya, tidak mungkin dia beribadah. Begitulah tujuan iblis mengatakan kepada Gusti Allah Subhanahu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Allah Ayyub alaihissalam, didatangkan wabah penyakit antrak. Seluruh ternak, hewan-hewan ternak dari Nabi Allah Ayyub semuanya mati, tidak ada yang hidup. Kemudian tanah yang subur beratus-ratus menghasilkan kekayaan yang luar biasa itu dibakar oleh iblis, oleh setan. Akhirnya Nabi Ayyub tidak punya kekayaan, asalnya kaya menjadi miskin, tapi tetap dia beribadah, menghadapi dengan kesabaran. Kemudian putra-putranya yang jumlahnya 14 terkena wabah, terkena bencana, dan semuanya mati, tidak ada yang hidup. Sabar Nabi Allah Ayyub, sabar dengan tetap taat kepada Allah, dan akhirnya terkena penyakit lepra. 7 tahun dikucilkan oleh masyarakat, bahkan ketika istrinya meninggalkan Nabi Ayyub karena sakitnya parahnya luar biasa. Tapi semua itu dihadapi
dengan sabar, dengan tabah, dengan tetap bertakwa kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Coba lihat itu Ayub, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kesulitan, dalam segala macam musibah yang terkena kepada dia, tapi dia tetap beribadah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ridho atas semua yang menimpa kepadaku, dan Engkau adalah Maha Rahman di atas Rahman, Maha Penyayang di atas Penyayang. Fastajabna lahu, kata Allah, maka aku kabulkan doa-doa dari Ayub, dan aku hilangkan semua penyakit-penyakit musibah yang menimpa dia, dan aku berikan 2 kali lipat kepada Ayub. Ini berakhirnya pada hari ini, para hadirin, kita diingatkan, yaitu Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang ujian. Sangat berat sekali ujian diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Diperintah oleh ujian yang begitu berat, cobaan yang begitu berat sekali, tapi semuanya dihadapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fanzur mata tarok, wahai putraku, kata Ibrahim, semalam aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur mata tarok, kira-kira bagaimana pendapatmu, wahai putraku? Allah Akbar, sangat luar biasa, para hadirin. Nabi Allah Ibrahim tidak tahu didikan apa yang sudah diberikan oleh istrinya Siti Hajar kepada putranya Ismail selama 13 tahun ditinggalkan di tempat itu. Saat itu tidak ada pondok pesantren, tidak ada guru, tidak ada kiai, tidak ada ustaz dan lain sebagainya. Tapi Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, mendidik ini putranya dengan dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan jiwanya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah, digantungkan hatinya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim datang menyatakan bahwa akan diperintah oleh Allah untuk disembelih, apa jawaban dari putra yang sangat takwa kepada Allah? Ismail mengatakan, ya atabatif al-mahtumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan segera, wahai ayahku. Lakukan, wahai ayahku. Lakukan, wahai ayahku, jangan ragu-ragu. Insya Allah engkau dapati putramu ini sebagai putra yang sabar, wahai ayahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya. Kesulitan apapun yang menimpa kita, kalau kita hadapi dengan sabar, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan jalan keluar dari kesulitannya. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, fasaddaqta ru'ya, innaka dzalika nazil muhsinin. Wahai Ibrahim, kau telah melaksanakan perintahku dengan sebaik-baiknya, kata Allah, maka aku akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian Ismail ditebus oleh Allah dengan domba yang besar. Begitulah para hadirin kisah daripada para anbiya, para nabi, yang untuk kita contoh. Bukan perintah sholat, bukan perintah atau zakat atau sedekah dan lain sebagainya. Batang lehernya mau dipisah dengan badannya, tapi kalau yang merintahkan Allah Subhanahu wa taala akan dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat,
jamaah sidang Jumat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha pada hari ini adalah bukan hanya sekedar upacara penyembelihan hewan kurban, tapi banyak pesan-pesan moral hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika kita potong itu kambing, jangan hanya kambingnya yang mati, tapi nafsu ammar bisu yang ada melekat di dalam hati kita ini harus hilang dari hati kita. Ketika kita potong, kita sembelih itu sapi, jangan hanya sapinya yang mati, tapi nafsu ammar bisu itu harus hilang dari hati kita, juga harus mati dari hati kita semuanya. Begitulah Allah mengatakan, lam yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Darah dan daging kurban tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ketakwaan kalianlah yang akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu beri keberkahan kepada kita, memberi dijauhkan kita dari kesulitan, dijauhkan dari kesempitan, baik kesempitan di dunia atau kesempitan di alam akhirat, dan tidak keluar dari alam dunia ini. Mudah-mudahan kita membawa iman kepada Allah, membawa mahabbah kepada Rasulullah SAW, dan tidak keluar, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang husnul khotimah ma'atai syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil-afrah was-surur wa dha'afa lil-muttaqina jazilal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ahabbu mahmudin wa ajallu mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasrahu Allahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaril Islam ba'da ad-dutur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman da'iman mutalaziman ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim. Fa'akthiru minas salati ala nabiyil karim
وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على بعض الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ببلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله